you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the Halo teman-teman, positivity. saat That's ini why I saya don't akan worry about the menjelaskan things that I mengenai don't see, epilepsi. yeah. These Jadi days I epilepsi ini don't worry semacam about suatu much. gangguan yang biasanya terjadi pada sistem neurobehavior atau sistem saraf pada otak manusia. Berikut pembahasannya. Penyakit epilepsi atau AYAN adalah gangguan sistem saraf pusat akibat pola aktivitas listrik otak yang tidak normal. Jadi tadi itu untuk bagian definisinya. Sekarang untuk bagian etiologinya. Jadi, menurut Wong tahun 2009, penyebab pasti epilepsi masih belum diketahui dan masih menjadi spekulasi. Predisposisi yang mungkin menyebabkan epilepsi meliputi yang pertama, ada pasca trauma kelahiran. Yang kedua, riwayat bayi dari ibu menggunakan obat antikonvulsan yang digunakan sepanjang hamil. Lalu yang keempat, adanya riwayat ibu yang memiliki risiko tinggi. Risiko tinggi itu di sini seperti tenaga kerja atau wanita dengan latar belakang sukar melahirkan, juga pengguna obat-obatan, dan yang mengidap penyakit diabetes atau hipertensi. Lalu yang terakhir itu yaitu pasca cedera kepala. Itu untuk bagian etiologinya, teman-teman. Lalu, untuk bagian sign and symptom atau tanda dan gejala, yang pertama itu ada kebingungan sementara. Lalu yang kedua itu seperti mata kosong. Mata kosong itu seperti bengong, menatap satu titik terlalu lama. Itu. Lalu ada juga gerakan menyentak tak terkendali pada tangan dan kaki. Lalu adanya hilang kesadaran sepenuhnya atau sementara saja. Lalu adanya gejala psikis. Terus ada juga kekakuan otot. Itu untuk bagian tanda dan gejalanya. Patofisiologi epilepsi berupa proses iktogenesis atau proses terjadinya serangan epileptik. Proses ini berawal dari eksibilitas satu atau sekelompok neuron akibat perubahan pada membran sel neuron. Oke teman-teman, setelah tadi mendengar pembahasan mengenai epilepsi, saat ini saya akan membacakan asuhan keperawatan yang telah saya buat mengenai penyakit epilepsi ini. Dengan kasus, pada tanggal 30 April 2020, seorang anak dilarikan ke rumah sakit oleh orang tuanya dengan keadaan umum pasien baik, kesadaran kompos mentis, dan keluhan utamanya badan pasien masih hangat dan masih kejang. Suhu 38 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, dan respirasi 20 kali per menit. Pertama, pengkajiannya itu untuk identitas pasien dan identitas orang tua pasien. Jika pasien tersebut masih anak-anak. Identitas pasien yang akan saya bacakan, nama anak E, umur 7 tahun, agama Kristen, jenis kelamin pria, alamat Galala, pendidikan TK, status anak. Jangan lupa untuk melihat dan memantau riwayat kesehatan daripada pasien. Saya akan bacakan riwayat kesehatan di bagian keluhan utama saja, yaitu badan hangat dan kejang, suhu 30 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, dan respirasinya 20 kali per menit. Setelah itu, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang akan saya bacakan yaitu untuk tanda-tanda vitalnya. Tanda-tanda vital dari pasien tersebut yaitu suhunya 38 derajat Celcius, nadinya 80 kali per menit, dan respirasinya 20 kali per menit. Itu untuk bagian pemeriksaan fisik. Kita masuk untuk yaitu yang pertama, untuk data subjektifnya, keluarga mengatakan anaknya kadang masih kejang. Lalu untuk data objektifnya, yang pertama pasien tampak tenang, yang kedua keluarga dan pasien kooperatif. Untuk masalah yang saya angkat pada data tersebut yaitu risiko cedera. Etiologinya penurunan kesadaran. Setelah dari analisa data, kita dapat diagnosa keperawatan. Ada 3 diagnosa keperawatan yang saya angkat.
seperti yang pertama risiko cedera berhubungan dengan penurunan kesadaran, ada juga hipertemia berhubungan dengan proses penyakit, dan cemas yang berhubungan dengan kurangnya pengetahuan tentang prognosis penyakit. Untuk intervensi, yang pertama, untuk diagnosa keperawatan yaitu risiko cedera yang berhubungan dengan penurunan kesadaran. Tujuan atau kriteria hasil, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan perawat dapat mengurangi risiko cedera pada pasien. Intervensi dan rasionalnya, yang pertama, kaji karakteristik kejang. Rasionalnya, untuk mengetahui seberapa besar tingkatan kejang pasien. Yang kedua, jauhkan pasien dari benda tajam atau benda membahayakan bagi keselamatan pasien. Rasionalnya, benda tajam dapat melukai dan mencederai fisik pasien. Lalu intervensi yang ketiga, segera letakkan sendok di mulut pasien, yaitu di antara rahang pasien jika pasien mengalami kejang. Rasionalnya, dengan meletakkan sendok di antara rahang atas dan rahang bawah, maka risiko pasien untuk menggigit lidahnya tidak terjadi dan jalan napas pasien menjadi lebih lancar. Intervensi yang keempat yaitu kolaborasi dalam pemberian obat anti kejang. Selanjutnya untuk bagian implementasi. Jadi implementasi ini merupakan suatu perencanaan yang dilakukan dalam satu hari seperti yang tadi telah dijelaskan, yaitu 3 kali 24 jam. Tanggal dan jam. Tanggal 30 April tahun 2020 pada pukul 9.45. Implementasi mengkaji sifat dan karakteristik serta lama kejang. Responnya, S. Keluarga mengatakan jika kejang badan kaku, mata melirik ke atas berlangsung sekitar 1-2 menit paling lama. O. Pasien tampak tenang, keluarga dan pasien kooperatif. Pada pukul 10.00, menganjurkan keluarga dan pasien untuk menjauhi benda-benda berbahaya daripada pasien. Responnya untuk S, keluarga mengatakan sudah menaruh gelas dan lain sebagainya di bawah meja pasien. Dan untuk O, meja dan bed pasien tidak terdapat benda berbahaya. Keluarga pasien kooperatif. Lalu pada pukul 10.15, yang pertama menganjurkan keluarga untuk menaikkan side rail tempat tidur jika anak ditinggal sendirian. Untuk responnya, keluarga mengatakan right rail sering dinaikkan jika anak ditinggal. Keluarga mengatakan yang kurang paham dengan yang dijelaskan. Lalu, untuk implementasi yang kedua pada jam tersebut, memberikan edukasi yang benar berhubungan dengan strategi dan tindakan mencegah cedera. O-nya, keluarga mempraktikkan secara baik dengan menaikkan side railnya. Namun, ada beberapa hal yang membuat keluarga tampak bingung. Teman-teman, implementasi yang tadi sudah saya bacakan itu dilakukan selama beberapa hari sampai ada pada akhir yang telah ditentukan dan mendapatkan hasil yang baik juga yang telah ditentukan oleh pasien. Dengan hal ini, evaluasi yang dapat kita ambil yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 hari kemudian diperoleh 2 masalah teratasi dalam waktu 2 hari dan 1 masalah teratasi dalam waktu 3 hari. Baik teman-teman, inilah beberapa pembahasan mengenai epilepsi dan juga asuhan keperawatan yang telah saya berikan. Mohon maaf jika dalam pembahasan video ini terdapat beberapa hal yang mungkin tidak sengaja maupun disengaja menyinggung teman-teman sekalian. Saya mohon maaf karena saya hanyalah manusia yang terkena luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih.